Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa sekalian. Pada hari ini saya akan berbagi mengenai cara membuat menu pada sidebar, khususnya pada website jurnal yang menggunakan OJS versi 3 atau OJS 3. Ini banyak masukan atau pertanyaan ke saya bagaimana cara membuat suatu menu pada sidebar yang itu bisa menampilkan informasi ya, baik itu teks maupun dalam bentuk gambar, atau bahkan bisa terhubung ke halaman statis atau static page ya, static page. Di sini saya coba untuk mengulasnya, bagaimana cara membuat menu pada sidebar seperti itu. Karena saya akan menggunakan OJS yang terinstall di localhost komputer saya, maka saya akan mengaktifkan software yang namanya XM ya untuk menjalankan server lokal ya, server lokal dan database lokal yang ada di laptop saya atau komputer saya. Yang pertama, apa aja ini untuk server ya, kita aktifkan ya dengan mengklik start ya. Kemudian juga MySQL untuk database-nya kita klik aktifkan dengan mengklik start ya. Ini sudah terlihat server sudah aktif dan database juga sudah aktif, bisa dipakai. Oke, selanjutnya kita close dulu aja nih. Selanjutnya adalah kita buka browser. Silakan teman-teman bisa menggunakan berbagai browser yang ada ya, Chrome, Mozilla juga bisa ya. Ini saya menggunakan Chrome. Kemudian kita panggil alamat instalasi OJS yang ada di laptop kita atau komputer kita ya. Kebetulan saya menginstal OJS versi 3 yang terbaru ya, 3.3.0.1/1 ya. Ini yang long term ya. Sudah saya install di localhost saya, alamatnya ini localhost/OJS 33011 ya. Kita panggil, kita buka websitenya. Nah, oke. Di sini ada tampilan awal dari website jurnal. Kebetulan saya sudah meng-create satu jurnal untuk latihan ya. Ini nama jurnalnya. Kemudian masih belum saya develop secara sempurna ya, tapi untuk latihan membuat sidebar di sini itu bisa ya menggunakan cara seperti ini. Yang pertama adalah ini di website ini baru satu ya, sidebar yang muncul di sini ada satu information ya untuk reader, author maupun pustakawan ya. Di sini ada di sini semua, dan ini satu menu sidebar yang dinamakan istilahnya adalah blok ya. Ini satu blok ya. Nanti kita bisa meng-create blok-blok lain untuk menu sidebar website seperti itu. Yang pertama kita login dulu. Login, silakan sebagai jurnal administrator atau sebagai jurnal manager ya. Itu juga bisa. Kita masuk ya. Oke. Untuk meng-create atau membuat suatu menu pada sidebar, maka kita harus menuju menu setting dulu, kemudian pilih website sini. Nah, di sini beberapa menu sudah muncul ya. Untuk menu setting website yaitu ada pilihan menu appearance ya, setup, plugins, kemudian static page ya. Ini sudah saya aktifkan menu static page-nya. Nanti cara mengaktifkannya ada di plugin seperti itu. Kalau ini belum diaktifkan ya berarti di sini tidak muncul. Di appearance ya, nanti ada pilihan themes ya, setup dan advance ya. Kalau themes ya, saya pakai yang Bootstrap 3 plugin. Ini harus diinstal dulu ya. Kalau belum diinstal ya berarti default theme-nya dipakai seperti itu. Saya sarankan menginstal Bootstrap 3 di OJS 3 karena tampilannya lebih soft, lebih menarik ya, lebih bagus. Cara untuk menginstal silakan para pemirsa sekalian, teman-teman, untuk melihat video tutorial yang sudah saya buat di channel YouTube saya. Silakan cari cara menginstal
plugin Bootstrap 3 di OJS versi 3 seperti itu. Silakan di search saja di channel YouTube saya, Dani Kurnianto. Kemudian ini setup ya, di setup di sini untuk yang terkait dengan memunculkan menu sidebar atau blok pada sidebar itu ada di setup ya, di sini di appearance, kemudian pilih setup, kemudian di bawah ini sidebar. Nah, ini ada satu blok yang diaktifkan tadi ya. Satu blok yang namanya ini information ya. Di sini sudah saya aktifkan information. Kalau kita nonaktifkan, berarti tadi nggak muncul. Di sini hilang bloknya di sidebarnya. Nah, ini hilang. Ya. Jadi secara default ya, ini ada 4 blok untuk sidebar ya. Yang pertama adalah information block, web feed plugin, kemudian language toggle blocks, kemudian subscription blocks. Itu adalah 4 jenis atau 4 macam blok yang disediakan secara default oleh OJS pada saat kita instalasi pertama. Tugas kita kalau kita ingin memunculkan beberapa menu pada sidebar, berarti sebenarnya membuat blok-blok baru ya di selain 4 blok ini, seperti itu. Caranya nanti kita masuk ke plugin ya, plugin. Di sini plugin yang akan kita pakai adalah masuk ke kelompok generic plugins ya. Itu adalah custom block manager. Ini defaultnya ini nggak aktif nih. Defaultnya nggak aktif karena saya aktifkan sehingga di sini bisa dipakai. Ini defaultnya seperti ini, kosong. Kalau mau mengaktifkan berarti kita centang saja pilih seperti ini. Otomatis ini sudah teraktif, bisa diaktif aktif dan bisa dipakai. Dan satu plugin lagi yang akan kita pakai adalah static page ya. Ini diaktifkan juga seperti itu. Sebentar. Ini defaultnya juga sebenarnya static page ya. Ini belum diaktifkan defaultnya. Jadi kita aktifkan dulu, teman-teman. Silahkan mengaktifkan static page ya. Karena nanti ketika kita membuat menu pada sidebar itu juga selain bisa menampilkan informasi dalam bentuk gambar, juga bisa menampilkan atau terhubung ke halaman statis ya, atau static page ya, untuk menampilkan informasi di halaman static page-nya. Ini 2 yang diaktifkan ya, static page sama mana tadi, custom block manager. Oke, sekarang kita membuat bloknya dulu menggunakan plugin custom block manager. Ini di sini manage custom blocks. Kemudian setelah itu kita add blocknya, kita create di sini menggunakan pilihan add blocks ya. Kemudian nama blocksnya. Untuk nama blocksnya nanti kita bisa istilahnya kalau di versi terbaru ya. Ini kebetulan saya menggunakan versi terbaru, maka nama blog itu bisa dijadikan sebagai nama atau judul dari blogs ya. Tadi ada judul blogs information ya. Ini nama blog bisa langsung dijadikan sebagai judul ya. Karena di bawah ini ada menu show name ya. Show the name of these blogs above the blogs content. Jadi tampilkan nama blogs di atas isi dari blogs ya, di atas blog content atau sebagai judul blog. Di OJS 3 versi yang lama ini tidak ada menu show name ya, sehingga untuk membuat menu seperti ini atau judul seperti ini, judul blog atau nama blog di atas ya, di atas konten ini, itu harus ada semacam custom di HTML-nya ya. Itu nanti juga akan saya berikan ya, karena untuk yang teman-teman pengguna OJS 3 versi lama ini harus menggunakan custom HTML-nya seperti itu. Tapi untuk yang versi-versi yang sudah di atas, yang sudah termasuk baru ya, ini nggak perlu pakai custom HTML ya, ini sudah bisa langsung ditampilkan di sini, malah lebih bagus. Judul ya, misalkan kita mau menampilkan apa, profil akreditasi ya, nanti kita tampilkan dalam bentuk gambar, maka judulnya, namanya ini langsung nama judul blognya akreditasi. Nah, seperti itu ya. Oke, apa yang akan ditampilkan di sini adalah informasi yang dalam bentuk image atau gambar ya.
Nah, berarti kita sudah membuat suatu image yang itu berisi informasi yang akan kita tampilkan seperti itu. Berarti kita insertkan gambar yang akan kita masukkan pada blog di sidebar website. Oke, kita upload di sini. Saya sudah download. Nah, ini yang mau saya tampilkan. Oke, ini untuk pengaturan ukuran gambarnya ya. Ini kita centang aja constraint supaya proporsi ukuran panjang kali lebarnya tetap sama seperti itu. Nah, oke. Ini terlalu besar seperti ini ya. Ini bisa kita atur di sini, kita drag yang paling pojok ini ya. Nah, seperti inilah. Insya Allah cukup. Oke. Kalau sekarang kita lihat ya, kalau misalkan yang show name ini tidak kita centang ya, langsung kita save, maka di sini tidak akan muncul judul atau nama blogs. Ya, kita refresh halaman website. Oh, sebentar, belum muncul. Belum muncul karena di sini belum kita ikutkan dalam sidebar di sini appearance ya. Tadi setup. Di sini harusnya kita refresh, harusnya muncul blog yang kita buat tadi. Nah, ini profil akreditasi, ini belum kita centang ya. Sehingga di halaman depan websitenya belum muncul blog profil akreditasi. Kita centang, kita save. Oh, udah tersimpan. Baru kita refresh. Nah, ini muncul kan? Nah, di sini muncul hanya gambar informasinya, informasi dapur gambar, tapi judulnya tidak ada. Ini apa ini? Kalau misalnya kita kasih judul kan lebih bagus ya. Ini blog tentang apa? Ya, tergantung fungsi dan penggunaan dari informasi yang mau kita tampilkan. Kalau misalkan cukup hanya gambar seperti ini ya oke, nggak perlu menampilkan judul blog ya, karena sebenarnya dengan gambar seperti ini pun sudah merepresentasikan dari informasi yang akan kita sampaikan. Tapi kalau misalkan mau menampilkan judul blogs ya, maka di sini di custom blog manager kita edit ya, ini blognya edit. Nah, ini kita klik show name, save. Oke, kita refresh, maka di sini muncul profil akreditasi, judulnya ya, judul dari blognya muncul ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan kita lihat di sini kalau kita perhatikan bahwa untuk bagian judul blog ini diarsir dengan warna yang lebih gelap ya dibandingkan konten ya. Anda bisa perhatikan nih. Ini wilayah judul ini apa ya, warnanya lebih gelap dibandingkan yang bagian bawah ya, kontennya. Ini juga sama, ini warna judul lebih gelap dibandingkan konten dari blognya seperti itu. Oke ya, itu menampilkan menu sidebar pada website menggunakan OSS 3 versi yang terbaru, lebih mudah ya menampilkan ini seperti itu. Terus bagaimana untuk versi yang lama? Nah, ini saya coba kasih contoh caranya ya membuat judul menggunakan untuk OJS versi lama. Artinya judul blog ya itu kita buat bukan menggunakan ini menu show name, ini kan nggak ada menu show name di OJS 3 versi lama. Berarti kita ini akan centang dulu, kemudian kita insertkan file source code-nya di sini, HTML-nya. Saya buka dulu HTML-nya. Saya siapkan di sini. Nah, ini ya. Pakai tag div ya. Tag div, UL dan li ya. Ini yang akan kita pakai. Kita ini copy paste dulu. Nah, jangan lupa ini buka source code-nya ya. Tidak bisa kita paste di editor yang di depan nanti. Harus buka editor source code-nya. Oke, sekarang ini div class sama dengan title, jadi judul nanti judul blognya. Nah, judul blognya ini tadi apa? Profil ya. Judulnya ganti aja biar kita tahu bahwa memang yang muncul ini bukan nama blognya ini ya, tapi judul dari yang kita custom menggunakan HTML. Profil jurnal aja ya. Oke. Nah, kemudian ini gambarnya kita cut di sini ya, di li ya. Nanti informasi yang akan kita tampilkan di li ya.
di dalam tag li, di dalam tag li. Ini UL ya, tag UL, kemudian ini ditutup terakhir ya, kemudian ini li ya. Kalau misalkan kita ingin menampilkan informasi lagi ya, berarti kita tambahkan tag li-nya di sini. Informasinya apa? Misalkan itu dalam bentuk gambar ya, pakai ini kode IMG ini ya, image search ya, seperti itu ya. Ini disamakan ya, class sama dengan show ya. Nah, ini sama aja, nanti ditutup seperti itu. Oke, coba kita tampilkan seperti ini ya. Oke, tampilan seperti ini coba kita lihat ya. Ini tidak menampilkan judul nama blog ya, profil akhir tapi yang nanti muncul di judul blognya adalah profil jurnalnya ini ya. Kita save. Nah, ini cuma di sini ya, kelemahannya adalah untuk ukuran hurufnya ini defaultnya ya, default. Ini bisa kita ubah sebenarnya di ini, di apa namanya, di HTML-nya ya. Di sini ya, ukuran hurufnya juga bisa kita ubah ya. Apa namanya, silakan dicari aja di HTML ya, untuk mengubah ukuran huruf menggunakan tag div ya. Nah, ini bisa ubah ukuran hurufnya. Oke ya. Jadi yang muncul ini, ya ini. Cuma perbedaannya apa? Anda bisa lihat di sini ya, teman-teman bisa lihat bahwa untuk judul blog yang kita custom itu tidak menyeluruh sampai ke tepi ini ya. Hanya pada ini bisa Bapak Ibu lihat di sini ya, tampilannya seperti ini. Pada profil ini ya, profil ini sedikit seperti itu. Paham ya ini ya? Nah, ini. Kalau ini kan warnanya dari pinggir ke pinggir ya, ini menyeluruh ya. Kalau ini kan ada batas putihnya di sini. Ini bedanya seperti itu. Untuk OJS yang lama ini sangat berguna karena tadi tidak ada menu untuk show name blog sebagai judul blog pada sidebar seperti itu. Jadi menggunakan ini ya, tag div ya. Kemudian UL li, nah baru informasi yang mau ditampilkan disisipkan di atas kode li ini, seperti itu. Oke, kita hapus dulu ini. Kita menggunakan ini aja, kita hapusnya berarti dari sini ya. Kita hapusnya mulai dari sini. Kita kembalikan ke posisi awal aja. Kita menggunakan cara yang sudah disediakan oleh OJS 3 versi terbaru ya. Ya ini aja, show name. Oke, save. Maka apa yang terjadi? Nah, beda kan? Nah, ininya beda. Ini lebih gede ya. Ini lebih gede. Ini informasinya adalah bentuk gambar ya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita ingin membuat informasinya seperti ini ya, dalam bentuk apa namanya, menu yang nanti ketika kita klik itu akan menuju ke suatu halaman static page ya. Nah, ini kan static page ya, ini halaman static page ya, information untuk reader ya, ini static page ya, ini kita buat. Oke, sekarang kita buat blognya dulu ya. Berarti kita buat blog apa ya namanya, misalkan about journal, langsung huruf besar yang nanti kan dijadikan sebagai judul blog di sidebar. Kontennya apa? Konten ini bisa kita apa ya, misalkan editorial ya, editorial tim aja satu, kemudian reviewer tim 2, 3, focus and scope, focus and scope 3 aja dulu ya. Coba kita lihat HTML-nya. Oke, kita show name. Nah, di sini sudah tercreate about journal, satu blok lagi about journal. Untuk menampilkan di sidebar ini belum muncul ya, ini belum muncul karena ini belum
dimunculkan di sini ya, bagian appearance ya, kemudian setup, kemudian di sini pilih ya, kita refresh dulu halamannya biar muncul bloknya. About jurnal kita centang ya, kita save. Nah, otomatis di sini muncul about jurnal. Nah, ini muncul ya. Nah, ini belum bisa kita klik ya, tidak menunjukkan hyperlink ke suatu halaman tertentu ya, karena belum kita buat yang halaman statisnya ya. Oke, kita tadi masuk kembali ke plugin tadi, coba supaya about jurnal, ntar kita spasi aja deh. Coba hasilnya coba ininya enggak terlalu jauh ya. Oke, kita hapus saja nih, nggak perlu pakai. Nah, ini nggak perlu pakai paragraf bagus. Oke, 3 aja yang akan kita buat ya. Halaman, berarti ini bloknya sudah ada, tinggal kita linkkan atau hubungan dengan halaman statisnya. Nah, sekarang kita buat halaman statisnya di menu ini ya, karena ini sudah diaktifkan sebenarnya di sini ya. Karena ini page pluginnya sudah diaktifkan, maka di sini sudah muncul. Nah, kita langsung add static page ya. Ini page-nya ini adalah nama halamannya nanti ya, ini kan. Ini halaman jurnalnya, localhost UCS 33011 index.php /jme, ini ada nama jurnalnya, terus path nama halaman ya. Path-nya kita misalkan yang editorial ya, halaman editorial, berarti editorial saja tulis. Itu aja. Detailnya judulnya berarti editorial tim tadi ya, untuk title atau judul halaman ya. Kalau ini kan untuk alamat halamannya di sini di path yang singkat saja. Misalkan kita isi apa ya, isi editorial, berarti ya editor in chief, editor in chief, misalkan Dani Kurnianto, Scopus ID-nya berapa. Nah, ini diisi ya. Terus yang lain managing editor, misalkan managing editor ya. Siapa misalkan bla bla bla, isi semuanya. Scopus ID ya, untuk yang halaman editor harus ada profil, rekam jejak profil dari editor ya, jadi Scopus ID atau Scholar ID juga bisa ya. Oke, dan lain-lain ya, nanti ada managing editor, associate editor, layout editor, editor board, copy editor ya, silahkan tambahkan sendiri ya. Kita save dulu. Oke, nah sekarang partnya ini kan, nah kita copy. Kalau kita open link in new tab ya, nah ini halamannya terbuka di sini. Nah ini kan halamannya nanti kayak gini nih. Ketika kita klik ini editorial board, nanti membuka halaman ini, alamat halaman ini, tampilannya ini. Nah berarti ini alamat halaman ini kita copy kan di sini, copy, terus kemudian kita kembali ke blok pluginnya ya, untuk menginsertkan alamat tadi ya, alamat halaman statisnya di jurnal. Nah di sini ya, editorial team kita blok, kemudian kita klik insert and edit link di sini, gambar rantai di sini. Nah URL-nya kita pastekan, judulnya tetap aja oke, kemudian save. Oke.
Nah, di sini kan tadinya nggak bisa ini ya. Ini tadinya nggak bisa kita klik ya. Setelah kita refresh, nah ini sudah ada hyperlinknya ya. Hyperlinknya. Misalkan kita awalnya di home ya, awalnya di home. Misal kita ingin menuju ke ini editorial team ya, kita klik. Nah, maka halaman editorial team ini akan muncul ya, larinya ke sini. Nah, tinggal nanti reviewer team, berarti nanti reviewer team kita kembali ke static page ya, halaman statisnya kita create untuk yang reviewer. Berarti di sini tulis saja namanya reviewer. Kalau judul title-nya atau ininya berarti reviewer team katakanlah. Siapa saja misalkan saya misalkan ya. Sama dengan editor harus ada track record-nya. Dani Kurnianto, asal institusi ya, afiliasi siap mana ya, misalkan IT Telkom ya, Purwokerto. Terus kopusnya berapa untuk yang reviewer ya, ada ininya ya, ada afiliasinya, koma negara ya, Indonesia. Karena kalau misalkan kita punya reviewer dari luar negeri ya, afiliasinya dari mana dan negaranya dari mana. Oke, kira-kira itu ya konten reviewernya ya. Silakan ditambahkan ya. Untuk tampilan kontennya ya silakan dibuat semenarik mungkin ya. Mau ini jadikan tabel ya, 2 kolom ya silakan. Jadi nanti satu halaman itu dibagi 2 ya. Ini reviewer 1, 2, 3, 4, jadi 2 kolom seperti itu. Oke, kita save dulu. Kemudian kita copy aja linknya ini ya, copy link address. Oke, kemudian kembali ke plugin ke custom block manager, kita buka lagi blog untuk about journal. Nah, kita blok reviewer timnya, kita insert linknya. Oke, kita kemudian kita save. Oke, kemudian kita refresh, maka di sini muncul hyperlinknya ya. Oke, kan seperti itu ya, hyperlinknya muncul. Nah, sehingga ketika di halaman awal nanti kita akan melihat daftar reviewer, kita klik di sini. Nah, muncul halaman reviewer ya, halaman statisnya yang menampilkan daftar reviewer ya. Kalau ini dibagi 2 kolom tadi ya, nah berarti ini 1, di sini ada lagi 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, karena space-nya ini masih kosong nih ya. Kemudian ini adalah judul halamannya ya. Judul halaman tadi kan ada judul halaman, ada page ya. Kalau page ya ini nanti munculnya di sini page ya. Nah, kalau judul halaman ya di sini judul halaman ini seperti itu. Oke, seperti itu ya. Cara mudah untuk membuat menu pada sidebar ya, menggunakan plugin yang namanya custom block manager dan plugin yang nama static page untuk membuat halaman statis ya. Kalau ini nggak perlu halaman statis karena untuk pada blognya di sini diisi sebuah informasi dalam bentuk gambar atau image ya. Tinggal insert saja image-nya ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti silakan komentar di kolom komentar di bawah. Silakan bertanya apa yang masih bingung atau apa yang perlu kita diskusikan terkait dengan OCS 3 seperti itu. Saya akan terbuka untuk menjawab pertanyaan, bahkan jika teman-teman ingin mengundang saya secara khusus, silakan dihubungi saya lewat emailnya ya. Emailnya nanti saya tampilkan di bagian cover ya. Cover video ini ada email saya seperti itu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa tetap tonton video-video saya di channel YouTube Dani Kurnianto, dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.